Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha ma ba'd. Anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan materi kita dari pelajaran akidah. Sini kita akan masuk pada pelajaran yang ke-17. Yang lanjutan dari bab berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Yang lanjutan bab berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Baik. Di sini disebutkan sebuah hadis walahuma an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yawma Khaybar la a'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu yaftahu Allah ala yadayhi fabata an-nasu yadukuna laylatahum ayyuhum yu'taha فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يؤطاها فقال أين علي بن أبي طالب فقيل هو يشتكي عينيه فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يدوكون يخوضون. طيب. Ya, di sini artinya Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa perang Khaybar bersabda, demi Allah niscaya akan kuberikan bendera atau komando perang ini, ya bendera untuk diberikan kepada komando, ya pemimpin pasukan, ya, bendera yang digunakan untuk berperang, ya biasa diberikan kepada pemimpin pasukan. Ya, jadi demi Allah niscaya akan kuberikan bendera komando perang ini besok pagi kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan dia dicintai Allah dan serta Rasulnya. Semoga Allah menganugerahkan kemenangan melalui tangannya. Maka kemudian semalam suntuk orang-orang pun memperbincangkan siapa di antara mereka yang akan diserahi bendera itu. Maka pagi harinya mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masing-masing berharap untuk diserahi bendera tersebut. Lalu bersabdalah beliau, di mana Ali bin Abi Thalib? Maka dijawab, dia sakit kedua belah matanya. Beliau mengutus beberapa utusan kepada Ali dan didatangkanlah dia. Lantas Nabi meludahi pada kedua belah matanya dan berdoa untuknya. Seketika itu dia sembuh seakan-akan tidak pernah terkena penyakit. Lalu Rasulullah SAW menyerahkan kepadanya bendera dan bersabda, melangkahlah ke depan dengan tenang sampai kamu tiba di tempat mereka. Kemudian ajaklah mereka kepada Islam dan sampaikanlah kepada mereka hak Allah Ta'ala dalam Islam yang wajib mereka laksanakan. Demi Allah, seandainya Allah memberi petunjuk satu orang lewat dirimu, benar-benar lebih baik bagimu dibandingkan daripada unta-unta merah. Taib. Ya, itu tadi hadisnya cukup panjang ya. Kemudian di sini ada beberapa kosakatanya. Pertama, ar-rayatu yaitu bendera pasukan atau bendera komando yang digunakan untuk menandai pasukan. Ya, jadi bendera tersebut dibawa ketika berperang yang biasa diberikan kepada pemimpin pasukan, dan nanti bendera tersebut sebagai tanda, ya ketika bendera tadi jatuh, ya tidak bisa dikibarkan kembali, berarti itu tandanya pasukan tersebut sudah mengalami kekalahan. Ya, itu biasanya seperti itu. Kemudian yaftahullahu ala yadayhi, Allah akan memberikan kemenangan dengan kepemimpinannya. Ini merupakan kabar gembira. Ya, Allah akan memberikan kemenangan dengan kepemimpinannya. Ini merupakan kabar gembira bahwa mereka akan mendapatkan kemenangan, ya melalui kepemimpinan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika perang Khaybar. Kemudian unfudh ala rislik, artinya berjalanlah dengan tenang, ya menuju menuju negeri musuh tadi, menuju Khaybar, ya negerinya orang-orang Yahudi ketika itu. Ya. Kemudian Islam yaitu tunduk kepada Allah dengan berdasarkan tauhid dan terikat dengan menjalankan ketaatan serta berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Ya, jadi Islam
al-istislamu lillahi bitauhid, jadi tunduk dan berserah diri kepada Allah dengan menjalankan tauhid, dengan mewujudkan tauhid. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, kemudian menjalankan ketaatan kepadanya. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, serta berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Ya, ini merupakan pengertian dari Islam. Kemudian humrun na'im atau humrun na'am. Yang benar humrun na'am ya, humrun na'am itu onta merah yang merupakan harta paling berharga bagi kalangan orang Arab, ya. Jadi onta merah itu dianggap sebagai harta yang paling berharga bagi orang-orang Arab. Maka tadi Rasulullah mengatakan li'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala, seandainya Allah memberikan petunjuk pada seseorang melewati dirimu lewat sebab dirimu, maka itu lebih baik bagimu dibandingkan unta-unta merah. Baik. Karena pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika kita menjadi sebab hidayah bagi seseorang. Nah, kemudian pokok-pokok pembelajaran di sini. Yang pertama, keutamaan sahabat radhiyallahu anhum. Para sahabat adalah orang yang paling utama dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah telah memilih mereka untuk menjadi sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah sebaik-baik sahabat untuk sebaik-baiknya nabi, dan Allah telah ridha terhadap mereka semua sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa 'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim." Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah keberuntungan yang sangat besar. Ya, Quran Surat At-Taubah ayat yang ke-100. Taib. Kemudian mereka adalah orang-orang yang senantiasa berlomba dalam kebaikan dan bersemangat dalam mengerjakannya. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada mereka pada waktu perang Khaybar bahwa akan diberikan bendera kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya serta dicintai oleh Allah dan Rasulnya, maka mereka pun sepanjang malam membicarakan siapa yang akan diberi bendera. Mereka semua radhiyallahu anhum berharap mendapatkan berita gembira tersebut sehingga bisa mencapai kedudukan itu. Hal itu karena semangat mereka terhadap kebaikan dan tingginya tingkat keilmuan dan keimanan mereka. Tayyib. Kemudian yang kedua, penyerahan bendera kepada Ali radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat lembut dan penuh kasih sayang kepada para sahabat. Ketika beliau menanyakan tentang Ali radhiyallahu anhu untuk diberi bendera dan para sahabat mengabarkan bahwa Ali sedang sakit kedua matanya, maka beliau mengutus seseorang untuk membawa Ali ke hadapan beliau. Kemudian beliau meludahi kedua mata Ali, ya, diludahi dengan sedikit menghembuskan, ya, jadi ditiup dengan sedikit air ludah. Jadi bukan meludah dengan banyak air liur, tidak, ya. Jadi meniup dengan sedikit air ludah, itu maksudnya. Sehingga hilanglah rasa sakit yang ada pada kedua mata Ali. Ini merupakan salah satu tanda kenabian sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini merupakan salah satu tanda kenabian sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyerahkan bendera pasukan kepada Ali dan beliau mewasiatkan untuk berjalan dengan tenang sampai di daerah orang-orang kafir dan mengajak untuk mereka kepada agama Islam. Dalam hadis ini ada keutamaan bagi Ali radhiyallahu anhu, tetapi hal ini bukan berarti kita boleh untuk bersikap berlebihan atau gulu terhadap beliau dan atau mengangkatnya melebihi kedudukannya dengan berdoa atau beristighatsah dengannya, karena hal itu termasuk syirik besar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Syiah yang gulu terhadap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian yang ketiga, dakwah mengajak kepada Islam. Dasar Islam adalah tauhid, dan itu merupakan tuntutan dari syahadat la ilaha illallah. Demikian semestinya bagi kaum muslimin untuk menjadikan tujuan dari jihadnya itu dalam rangka memberi petunjuk dan mengajak manusia kepada agama Islam. Oleh karena itu disukai untuk mengajak mereka kepada agama Islam terlebih dahulu sebelum diperangi, meskipun dakwah telah sampai kepada mereka sebelumnya. Ya, jadi dahulu Rasulullah SAW dan para sahabat itu ketika hendak berperang itu terlebih dahulu mereka mengajak musuh-musuhnya untuk masuk kepada agama Islam.
Ya, mengajak mereka untuk untuk memeluk agama Islam dengan cara yang baik. Ya. Apabila mereka enggan untuk menerima ajakan tersebut, baru kemudian mereka diperangi. Taib. Adapun kalau dakwah belum sampai kepada mereka, maka wajib untuk mendakwai mereka sebelum mereka diperangi. Dan sungguh Nabi SAW telah memerintahkan kepada Ali radhiyallahu anhu apabila mereka menyambut seruan untuk masuk Islam agar diberitahukan kepada mereka tentang kewajiban-kewajiban syariat yang mesti harus mereka kerjakan seperti sholat, zakat, dan yang lainnya. Kemudian yang keempat, keutamaan seorang da'i, yaitu orang yang mengajak kepada Islam. Kita wajib bersemangat untuk memberi petunjuk kepada orang-orang kafir, karena hal itu akan menyelamatkan mereka dari neraka ketika di akhirat, dan menyelamatkan mereka dari kesengsaraan dan kesia-siaan serta kesesatan ketika di dunia. Dalam hal ini ada pahala yang sangat besar. Sungguh Nabi SAW telah bersumpah dalam rangka untuk mendorong orang untuk berdakwah kepada Allah, ya berdakwah, mengajak kepada agama Allah. Beliau berkata, demi Allah, seandainya Allah memberi petunjuk kepada satu orang dengan dakwah yang kamu lakukan, maka bagimu balasan yang lebih baik daripada unta merah. Artinya, dengan usaha yang kamu lakukan, sehingga ada seseorang yang mendapatkan hidayah masuk ke dalam agama Islam, maka bagimu balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik dari unta merah. Baik. Kemudian dan diungkapkan balasan dengan unta merah karena unta merah merupakan harta yang paling berharga bagi orang-orang Arab pada waktu itu. Ini adalah permisalan untuk mendekatkan pemahaman karena sesungguhnya pahala di akhirat tidak bisa disamai dengan suatu apapun dari kenikmatan-kenikmatan duniawi. Baik. Tentunya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun yang ada di dunia ini. Ya, dengan kenikmatan apapun, dengan sesuatu yang paling berharga sekalipun yang ada di dunia ini, itu tidak akan bisa mengalahkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, itu tadi pelajaran yang ke-17, anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan pelajaran yang ke-18. Itu tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Tapi di sini mukaddimahnya disebutkan tauhid uluhiyah adalah tujuan pokok dan merupakan dasar dari agama Islam. Maka merupakan keharusan bagi kita untuk mengetahui maknanya agar bisa merealisasikan dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdzura." Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Rabb mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah dan mengharapkan rahmatnya dan takut akan azabnya? Sungguhnya azab Rabbmu adalah sesuatu yang harus ditakuti. Taib. Maka maksudnya di sini dalam ayat ini, orang-orang yang diseru oleh kaum musyrikin, yang diibadahi oleh kaum musyrikin, orang-orang soleh yang akhirnya kemudian diibadahi oleh kaum musyrikin, mereka itu semua juga sebenarnya hamba-hamba Allah yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, yang juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang juga berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mereka semua itu mengharapkan rahmat dari Allah dan takut akan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mereka semua sebenarnya hamba-hamba Allah yang juga beribadah kepada Allah, yang juga tunduk kepada Allah. Ya, bukan sesembahan yang layak untuk disembah. Ya. Maka di sini ada beberapa kosakata. Yang pertama, yad'una, artinya orang-orang musyrikin menyembahnya dan mendekatkan diri dengannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi menjadikan wasilah. Ya, orang-orang soleh tadi jadikan wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini termasuk kesyirikan. Ya, ini termasuk kesyirikan. Kemudian yabtaghuna, artinya mereka meminta. Kemudian al-wasilah, semua yang mendekatkan diri dengannya. Ya, semua wasilah-wasilah, ya. Perkara-perkara yang menghantarkan seseorang untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian mahdzura, itu yang mesti dikhawatirkan dan ditakutkan kejadiannya. Ya, mahdzura. Baik. Kemudian pokok-pokok pembelajarannya, yang pertama, para malaikat dan para nabi serta orang-orang soleh butuh kepada Allah. Ayat yang mulia menerangkan bahwasannya apa yang disembah oleh orang-orang musyrik dari para malaikat dan para nabi serta orang-orang soleh adalah makhluk ciptaan Allah. Mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan beribadah dan mengerjakan ketaatan kepadanya. Mereka mengharap rahmat Allah dan juga takut dari azab Allah Subhanahu wa taala.
Mereka tidak berkuasa untuk menghilangkan bahaya dan mendatangkan manfaat bagi seseorang. Maka bagaimana mungkin mereka disembah bersama dengan Allah Subhanahu wa taala? Lalu bagaimana dengan sembahan yang kedudukannya di bawah mereka? Maka yang wajib dilakukan oleh seorang hamba adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan memberikan semua peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Kemudian tafsir dari tauhid. Tauhid adalah mengesahkan Allah dalam peribadatan, yaitu memberikan semua peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak memberikan peribadatan kepada selain Allah. Sehingga semua yang menyekutukan Allah tidak sah baginya semua peribadatan yang dikerjakannya. Sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengajak kaum musyrikin untuk mengesahkan Allah dalam peribadatannya dengan ucapan beliau, Qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkanlah oleh kalian la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung. Hadis riwayat Ahmad. Akan tapi mereka menolak untuk mengucapkannya karena mereka mengetahui maknanya. Karena mereka tahu bahwasanya ketika mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka konsekuensinya mereka harus meninggalkan semua sembahan-sembahan mereka yang lainnya. Semua berhala-berhala yang mereka sembah harus mereka tinggalkan. Karena mereka mengetahui maknanya, yaitu tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka mereka pun enggan untuk mengucapkannya. Maka bahkan mereka pun mengatakan dalam yang disebutkan dalam Al-Qur'an, aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Mengapa dia ini, yaitu Muhammad ini, ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengapa dia ini, Muhammad ini ingin menjadikan sembahan-sembahan yang banyak yang kita sembah hanya menjadi satu sembahan saja? Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan. Ya, Quran surat Shad ayat yang kelima. Ya, maka perkara ini dianggap perkara yang mengherankan, perkara yang aneh bagi mereka. Karena kesyirikan sudah mengakar dalam kehidupan mereka. Ya, karena kesyirikan sudah benar-benar tersebar luas di antara mereka. Sehingga ketika Rasulullah mengajak mereka untuk kembali beribadah hanya kepada satu Tuhan, hanya kepada satu sesembahan yaitu Allah Subhanahu wa taala, mereka menganggap ini suatu perkara yang aneh, suatu perkara yang asing. Ya, suatu perkara yang itu tidak bisa mereka terima. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka sampai semua ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Berbeda dengan keadaan sebagian orang yang mengaku muslim pada hari ini, mereka mengucapkan la ilaha illallah tetapi tidak mengetahui maknanya. Sehingga kamu dapati mereka mengerjakan sholat, berpuasa, menunaikan haji dan bersedekah, tetapi mereka juga berdoa kepada para nabi dan orang-orang soleh atau yang lainnya dari peribadatan yang batil. Mereka telah terjatuh ke dalam kesyirikan yang besar yang membatalkan kalimat tauhid. Ya, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, dia berkata, tidak ada kebaikan pada seorang yang orang kafir bodoh saja lebih mengetahui tentang makna la ilaha illallah. Ya. Jadi ketika seorang dia tidak paham tentang makna la ilaha illallah, sedangkan orang-orang kafir saja, orang-orang kaum musyrikin saja, orang-orang kafir yang mereka bodoh dengan agama ini saja, mereka itu paham dengan makna la ilaha illallah, maka tentunya keadaan orang yang seperti ini dia benar-benar jauh dari jalan yang lurus, ya, jauh dari petunjuk agama. Ketika dia tidak tahu makna tentang tidak tahu makna dari la ilaha illallah yang sebenarnya. Oleh karena itu wajib bagi seorang hamba untuk mentauhidkan Allah dalam peribadatan supaya tidak gugur amalan-amalannya yang diharapkan bermanfaat nanti di akhirat, supaya tidak menjadi orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجْعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Dan kami datangkan segala amal yang telah mereka kerjakan di dunia. Di akhirat nanti akan diperlihatkan semua amalan-amalannya, semua amalan-amalan ibadahnya. Akan tapi lalu kami jadikan amalan-amalan tersebut bagaikan debu yang berterbangan. Ya, karena semuanya terhapus, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena pelakunya terjatuh ke dalam kesyirikan. Ya, karena pelakunya terjatuh ke dalam kesyirikan. Waliyadzubillah. Baik, itu anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Apa yang bisa kita pelajari pada halaqah hari ini? Ya, pelajaran yang ke-17 dan pelajaran yang ke-18. Insyaallah nanti untuk pertemuan selanjutnya, halaqah berikutnya kita akan lanjutkan pelajaran yang ke-19. Wallahu a'lam bissawab. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain.
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.